Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 57 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 57. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang mau berbagi rezeki di bulan Ramadan ini, atau sekedar mau request sesuatu, bisa kalian klik link donasi di deskripsi atau kolom komentar ya. Nama dan pesan kalian bakal Mimin tampilkan di akhir video dalam sesi spesial thanks. Terima kasih buat yang sudah donasi dan mendukung channel ini. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya, let's go! Kasus hancurnya robot keamanan markas Asosiasi Pahlawan ciptaan Metal Knight menjadi perbincangan di dalam markas sendiri. Para staf yang berada di ruang kontrol berkata, tapi pekerjaan Metal Knight memang ceroboh. Kita sudah alirkan puluhan miliar dana Asosiasi Pahlawan untuk membayar komisi desainnya. Tapi robot penjaga ternyata meledak karena malfungsi. Itu payah sekali. Seperti membakar uang jadi kembang api saja. Staf lainnya berkata, aku sudah membagi data video dari kamera CCTV. Tapi kita lihat alasan apa yang dia berikan. Orang itu selalu menghiraukan panggilan dari markas. Staf lainnya berkata, dia pasti akan bilang itu bukan malfungsi. Benar kan? Alasan itu juga susah. Karena dia sendiri yang bilang kalau robot itu bisa menghalau monster apapun. Sementara itu, Metal Knight atau Dr. Bovoy sendiri sedang berada di ruangannya entah di mana. Dia sedang mengamati CCTV hancurnya robot-robot miliknya, mulai dari level 4 hingga level 10. Dia berkata, ini mengejutkan. Sistem pertahanan baruku telah dihancurkan. Robot level 10 bahkan punya catatan bertarung dengan dua monster level demon secara bersamaan dan menang. Terlebih lagi, yang melakukannya hanyalah pahlawan tak dikenal dari Asosiasi Pahlawan, kelas A peringkat 39 si botak berjubah. Dia masih anak baru, masuk di kelas C 65 hari yang lalu, kemudian dipromosikan ke kelas B 43 hari yang lalu, kemudian dipromosikan ke kelas B 43 hari yang lalu, dan dipromosikan ke kelas A 2 hari yang lalu. Itu cepat sekali. Coba sekarang kita retas database Asosiasi Pahlawan. Mungkin mereka menyembunyikan rahasia tentang si botak berjubah ini. Pencapaian besarnya menahan ninja jahat Sonic di kota Z, membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z. Oh, jadi dia di sana juga. Lalu dia membantu mengalahkan pemimpin bangsa laut di kota J, dan ikut serta dalam pertempuran melawan manusia monster Garo di kota Z. Cuma itu saja kah? Aktivitasnya sangat normal, tapi sepertinya dia memang membuat rekor baru. Ada beberapa catatan pemegang rekor baru uji fisik, jadi hanya itu saja yang diketahui asosiasi. Tapi berdasarkan video ini, dia mungkin sekuat pahlawan kelas A, bahkan mungkin lebih. Jika dia sampai jadi musuhku, aku akan mengawasinya. Setelah itu kembali ke 2 hari yang lalu, di mana saat itu sedang berlangsung rapat darurat para pahlawan kelas elit bersama Shichi dan Sekingar. Shichi berkata, baiklah, alasan rapat darurat hari ini tentu saja karena banyaknya laporan yang kita terima tentang fenomena aneh yang muncul saat misi melenyapkan Asosiasi Monster. Ada kemungkinan besar ini berhubungan dengan ramalan dulu yang mengatakan bahwa bumi dalam masalah. Hingga saatnya tiba, di mana kita bisa menyimpulkan informasi dan mengkomunikasikan posisi kita secara resmi. Aku minta semua yang hadir di sini untuk menjaga informasi yang dibicarakan di sini tetap sebagai rahasia. Apa itu jelas? Genos berkata, ya, dimengerti. Zombie Man berkata, ya, aku tidak keberatan. Tapi aku tidak paham kenapa kau ingin merahasiakannya setelah keadaannya sudah sejauh ini. Flashy Flash berkata, bahkan para pahlawan pun melaporkan kalau tidak akan aneh jika ada seseorang tiba-tiba berubah jadi monster. Kita harus tetap waspada. Shichi berkata, justru karena itulah kita harus pasti tentang informasi dan penanganannya sebelum menyampaikannya ke publik. Bahkan walaupun kita umumkan sekarang juga, baik pahlawan dan pihak publik pasti akan mulai curiga. Sekingar berkata, itu bahkan bisa menimbulkan kepanikan massal karena rasa takut dan khawatir akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan berubah menjadi monster. Lalu Amaimax berkata, tunggu dulu, aku tidak paham apa yang kalian bicarakan. Bisa tolong ulangi satu persatu? Flashy Flash berkata, Amaimax, apa kau tidak baca laporannya sama sekali? Amaimax berkata, sayangnya aku sedang sibuk syuting. Posisiku di sini hanya sebagai penasihat, tapi jadwalku setelah ini sangat padat. Jadi kalau bisa jelaskan dengan singkat. Zombie Man dan Flashy Flash terlihat malas melihat tingkah Amaimax, tapi Genos langsung menyodorkan tumpukan kertas yang tinggi sambil berkata, kalau begitu, aku yang sebaiknya menjelaskan. Aku biasa menyisihkan 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei. Zombie Man berkata, kau ini sama sekali tidak paham ya? Melihat itu, Shichi langsung berkata, kalau begitu Genos giliran terakhir saja. Zombie Man, eksekutif monster yang bernama Homeless Emperor yang kau lawan itu,
apakah kau punya detail yang bisa kau bagi tentang kasus unik monsterisasinya? Zombie Man berkata, ya, dia mengatakan bahwa saat dia masih manusia, dia diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang dia sebut God. Semua orang terlihat kaget mendengar kata God, kecuali Flashy Flash dan juga Sichi. Zombie Man lanjut berkata, pada saat bertarung, aku menemukan celah dan berhasil memojokkannya. Aku tadinya mau membuat dia mengatakan apa yang dia tahu, tapi tiba-tiba dia hancur menjadi garam atau abu dan kemudian mati. God, itulah hal terakhir yang dia katakan. Dari timingnya, sepertinya dia dibungkam. Lalu Flashy Flash bertanya kepada Zombie Man, saat itu, apakah kau mendengar sesuatu secara telepati? Zombie Man menjawab, tidak. Lalu Flashy Flash berkata lagi, saat aku beroperasi di bagian terbawah persembunyian mereka, bersama si botak berjubah dan Manako, kami menemui sesuatu. Sichi berkata, Manako katamu? Flashy Flash berkata, tidak, bukan apa-apa. Lalu Flashy Flash menjelaskan lagi dengan berkata, sesuatu itu mau memberi kami kekuatan, dan jika wadahnya tidak layak, mereka akan menerima hukuman. Seperti itu katanya, sesuatu itu berkomunikasi langsung ke pikiran kami. Mendengar itu Zombie Man langsung mengingat sesuatu. Dia berkata, setelah ku ingat lagi, di saat ajalnya, Homeless Emperor seperti mendengar sesuatu. Hal itu terlihat dari sikapnya. Lalu Flashy Flash berkata, jika kita anggap kasus kematian Homeless Emperor ini sebagai hukuman itu, kita bisa simpulkan kalau kami menemui God yang sama. Amai Max berkata, God ya, mungkinkah itu hanya ulah salah satu ketua asosiasi monster? Lagi pula, bukankah identitas asli Gyoro-Gyoro ternyata adalah seorang cenayang manusia? Flashy Flash berkata, jika memang begitu, akan sangat aneh kalau hanya satu eksekutif saja yang diberikan kekuatan ini. Musuh seperti itu tidak akan cukup bagi Blaze hingga harus bersembunyi dan mengejarnya. Amai Max keheranan mendengar nama Blaze disebut. Lalu Flashy Flash bertanya kepada Sichi, Sichi, kau tahu sesuatu tentang situasi Blaze kan? Dia titip salam untukmu. Sichi berkata, jujur saja, selama ini aku merahasiakannya. Tapi, selama 20 tahun, Blaze terus-menerus bertarung melawan God yang kalian temui ini. Semua orang terkejut mendengar fakta itu. Sichi berkata lagi, dia, rekannya, dan kelompok tim lainnya, mereka mencari sebuah kubus misterius yang punya kemampuan mengubah manusia menjadi monster. Flashy Flash berkata, kotak itu ya? Sichi berkata lagi, benda itu sudah diwariskan turun-temurun sebagai sejenis alat komunikasi dengan God ini. Beberapa menyebutnya Oprat. Blaze selama ini mengumpulkannya dan bersama dengan timnya mencoba untuk menganalisanya. Tapi akhirnya 3 tahun yang lalu, saat Blaze sedang melawan Elder Centipede, dia akhirnya mendapatkan kontak langsung dengan God. Dia menolak tawaran kekuatan itu dan memutuskan untuk menentang God. Sekingar terkejut mendengar cerita itu. Dia berkata, aku baru dengar soal ini. Sichi kembali berkata, saat itu, asosiasi tidak akan bisa menghadapi lawan semacam itu, bahkan dengan semua orang yang kita punya. Pertama, tidak ada satupun sensor kita yang bisa mendeteksinya. Menyadari kalau akan lebih aman walaupun hanya sedikit, jika pahlawan dan staf lain tidak tahu akan keberadaan God ini. Blaze membuat kejadian itu seperti dia menghilang tanpa alasan demi melindungi yang lainnya. Ya, jika aku melaporkan situasi sebenarnya pada atasanku saat itu, mereka mungkin hanya akan menganggapnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab karena membiarkan Elder Centipede kabur. Flashy Flash berkata, jadi Blaze sedang mencari cara menghadapinya sendirian ya? Zombie Man berkata, aku sudah menduga kalau peringkat teratas kelas S pasti punya alasan untuk tidak pernah muncul. Tapi berperang sendirian supaya kita tidak ikut terlibat, itu lumayan gila juga. Lalu Genos berkata, tapi itu sayang sekali. Jika saja kau mengatakannya lebih awal, Saitama Sensei alias si botak berjubah bisa saja sudah menyelesaikan masalah ini. Sichi berkata, tidak. Alasan kenapa Blaze bisa bertarung dengan God adalah karena dia orang yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. Pahlawan lain tidak bisa melakukan hal semacam itu. Setelah itu Genos mengeluarkan inti tubuh masa depannya sambil berkata, kau yakin? Aku tidak bisa mengirimkan laporanku, tapi aku ingin menyampaikan sebuah taktik yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Genos akhirnya mengatakannya pada mereka tentang apa yang terjadi saat pertarungan dengan Garo, tentang Saitama, Garo, dirinya sendiri, dan pahlawan yang lain. Genos menceritakan hal itu selama 4 jam non-stop dan membuat yang lainnya lelah mendengarnya. Bahkan Amai Max harus pergi terlebih dahulu karena jadwalnya yang bentrok. Tapi laporan Genos saat itu 90% hanya tentang Saitama. Flashy Flash pun tertidur mendengarnya hingga Genos menegurnya dengan berkata, oi Flashy Flash, kenapa kau malah tidur? Untuk seorang ninja, kau ini tidak serius tentang mengumpulkan informasi ya? Flashy Flash berkata, informasi itu tentang inti, bukan jumlah ukuran. Genos berkata lagi, tidak ada informasi yang lebih berharga dari apapun tentang Saitama Sensei. Zombie Man pun akhirnya menghentikan Genos. Lalu Sekingar berkata, tapi kau mengatakan bahwa dia terbang ke Jupiter. Meniupnya lalu kembali. Sichi melanjutkan dengan berkata, dan selain itu kau mengatakan bahwa dia kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah.
penjara, itu agak berlebihan. Flashy Flash berkata, bahkan bagi Sangking yang harusnya bisa menggunakan bulan sebagai samsak juga. Shichi berkata, menghiraukan keaslian ceritanya, kita harus mengonfirmasi dengan si botak berjubah sendiri, apakah dia yang benar-benar mengalahkan Garo. Genos berkata, soal itu, Sensei sepertinya tidak punya ingatan tentang pertarungannya dengan Garo hingga di saat titik tengahnya. Flashy Flash berkata, jika kau mau memuji mastermu, setidaknya karanglah cerita yang bisa dipercaya. Genos terlihat marah mendengarnya. Dia langsung berkata, apa katamu? Lalu Zombie Man berkata, hei tunggu, kalau memang seperti itu, kita bisa mengonfirmasi dengan menanyai Garo kan, apa yang didapat polisi dari interogasi mereka. Dia pergi dengan Silver Fang untuk menyerahkan diri kan? Sekingar berkata, sepertinya shock dari pukulan terakhir padanya membuat dia hilang ingatan. Zombie Man berkata, kenapa semua orang jadi lupa ingatan di saat hal yang penting? Flashy Flash berkata, jadi kita tidak punya informasi sama sekali ya. Shichi berkata, tapi satu hal yang pasti, interaksi dengan dimensi God sudah meningkat dengan tajam. Blaze berkata, mungkin ada sesuatu dari dimensi kita yang memanggilnya ke sini. Flashy Flash berkata, sesuatu katamu? Shichi berkata, hal itu masih dalam penyelidikan. Pokoknya, Blaze akan segera kembali dengan rencana untuk penanganannya. Hingga saat itu tiba, prioritas utama kita adalah persatuan dan solidaritas. Karena dia dikatakan akan melakukan penawaran dengan memanfaatkan titik lemah jiwa seseorang. Genos berkata, persatuan katamu? Baiklah, aku tidak sabar melihat penataan ulang dilakukan dalam asosiasi. Jika kau mendapatkan kabar dari Blaze, kau harus menghubungi si botak berjubah atau Saitama Sensei. Hanya itu saja yang kita butuhkan untuk penanganan. Sekarang aku permisi dulu. Zombie Man berkata, dia sudah tergila-gila. Lalu Flashy Flash berkata, Shichi, tolong sampaikan pada Blaze, cepat selesaikan pertarunganmu dengan God atau apalah itu. Jadi kau bisa bertarung denganku. Akan kubuat kau menyesal karena meninggalkanku. Setelah itu Flashy Flash pun pergi. Melihat Genos, bahkan Flashy Flash yang ingin bertarung dengan Blaze, Zombie Man berkata, solidaritas ya? Itu permintaan yang paling tidak masuk akal hingga saat ini. Setelah itu tiba-tiba Zombie Man memikirkan Saitama yang ciri-cirinya mirip seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Genos. Di mana dulu Dr. Genos sempat mengatakan bahwa sebagai pengganti melepaskan batasannya, dia menjadi botak. Lalu Zombie Man berkata, seseorang yang melepaskan batasannya. Flashy Flash pun saat itu memikirkan Saitama. Dia berkata, hingga saat ini, aku kira si botak berjubah itu adalah anak buah Demon Cyborg. Tapi sepertinya malah sebaliknya. Dengan tingkat kegilaan seperti itu, aku tidak tahu seberapa jauh ceritanya yang bisa dipercaya. Tapi dari kemampuannya, mau bagaimanapun, dia bisa saja merupakan berlian yang belum diasah. Amaimax pun yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan mobil, ternyata memikirkan Saitama juga karena cerita Genos. Dia berkata, dia bahkan langsung melihat database Saitama. Amaimax berkata, Demon Cyborg memang layak berada di kelas S, tapi orang ini bisa membuatnya hingga tergila-gila seperti itu. Apakah dia pahlawan ideal? Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 57. Atau bisa dikatakan juga Season 3 part 2 episode 57. Don't